dalam rukun iman ada al-iman bil qada wal qadar. Kita wajib mengimani ketentuan Allah dan takdirnya. Allah menentukan dan Allah memastikan. Jadi ketentuan Allah telah ditentukan oleh Allah sejak sebelum kita lahir. Dari ketentuan itu sesuatu akan terjadi kepada kita. Itu namanya takdir. Jadi dua hal yang berbeda, qada dan takdir. Qada ketentuannya, takdir kejadiannya. Lah, apa yang sudah ditentukan oleh Allah bakal terjadi. Dan tidak ada yang terjadi di alam semesta kecuali dari ketentuan yang telah ditentukan Allah. Besar kecilnya, banyak sedikitnya. Seperti kehidupan kita. Kapan lahirnya kita? Apa yang ada di antara kelahiran sampai besar, dewasa, sampai mati? Matinya kenapa, dengan apa? Itu sudah ditentukan oleh Allah. Tempatnya nanti bakal di surga atau neraka sudah ditentukan. Lah, yang membuat setan itu membuat orang itu kemudian merasa tidak bersalah atas kejadian dari kemaksiatan keburukan yang dikerjakan, sehingga apa? Mereka dibuat oleh Allah, oleh setan, ya sudah, mau gimana lagi? Kamu melakukan ini karena ketentuan Allah, dan kamu nggak akan mungkin bisa menghindarinya. Mau nggak mau, ini ketentuan Allah untukmu yang bakal kamu lakukan. Dan apa konsekuensinya? Kamu akan mendapatkan sesuai yang kamu kerjakan dengannya. Setan memasukkan itu dalam pikiran banyak umat Islam, dan itu resiko untuk keimanan kita, untuk pengabdian kita kepada Allah. Itu bahaya, itu nggak baik. Sehingga dicontohkan di sini, kalau ada orang meninggalkan kewajiban atau melakukan yang dilarang, ketika ditegur, kenapa kamu melakukan ini? Ini melanggar perintahnya Allah loh. Ini kewajiban mestinya kamu lakukan, kenapa kamu tinggalkan? Ini perintahnya Allah, ini larangan Allah, kok kamu malah mengerjakannya, malah menjalankannya? Dia akan menjawab apa? Yes, mau nggak mau, ini adalah takdirku. Takdirku, aku nggak mungkin bisa menghindar dari takdir ini. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Nah, bukankah yang sudah ditentukan oleh Allah itu bakal aku kerjakan, bakal aku lakukan? Jadi menghilangkan kesalahan dari dirinya karena itu adalah ketentuan Allah. Ya, namanya ketentuan. Seakan-akan bukan aku yang salah. Aku menjalankan sesuai ketentuan. Nah, kalau orang menjalankan sesuai ketentuan dari atasannya, masa dibilang salah dia? Atasannya mengatakan lakukan ini, lakukan itu, menentukan gini gitu. Ya kalau dilakukan sama bawahannya kan nggak salah bawahannya. Bawahannya tidak salah. Tapi tidak selalu ketentuan dari atasan, ketentuan dari atasan itu nggak bisa ditinggalkan oleh bawahan. Bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena bawahan juga dikasih akal, dia bisa berpikir. Ya, walhasil orang ini menganggap bahwa dirinya nggak bersalah karena melakukan yang dilarang.
meninggalkan yang diwajibkan karena apa? Ini ketentuan Allah. Lah sedangkan yang memiliki hujjah itu adalah Allah, bukan Allah nanti disalahkan atas perbuatannya, nggak bisa. Allah tidak akan disalahkan atas perbuatannya, justru kita yang akan disalahkan atas perbuatan kita, sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari ketentuan yang telah ditentukan Allah kepada hambanya, akan tetapi justru mereka hamba itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan. Berarti apa? Ketentuan Allah benar, Allah menentukan untuk kita A, B, dan C, benar nggak salah. Tapi kita di situ punya tanggung jawab dari apa yang kita lakukan. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan keburukan, kita memiliki tanggung jawabnya. Kenapa? Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sifat ikhtiar. Itu nanti akan dijelaskan. Allah memberikan sifat ikhtiar. Kita ada ketentuan Allah, maksiat, taat, kebaikan, kejahatan, ini dan itu. Kita dikasih oleh Allah sifat ikhtiar. Walaupun ada ketentuan Allah, apapun yang kita lakukan nggak lepas dari ketentuan Allah. Apapun yang kita lakukan nggak lepas dari ketentuan Allah. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat itu dengan apa? Memberikan lingkaran, bunder atau kotak. Katanya Rasulullah, kalian itu berada di sini, nggak mungkin keluar dari ini, nggak mungkin keluar dari lingkaran. Artinya apapun yang kamu lakukan di sini, ya situ ketentuan yang diberikan Allah kepada kamu, nggak akan keluar dari ketentuan ini, nggak akan bisa keluar dari ketentuan Allah, nggak akan mungkin, tidak akan mungkin. Karena itu kalau orang yang bermaksiat tadi itu mengucapkan perkataan seperti itu, di sini ada ketentuan Allah. Ini sudah menjadi takdirku dari Allah. Ucapannya dia ini lebih besar, lebih jahat, lebih buruk daripada maksiatnya. Maksiat yang dilakukan, ucapannya lebih besar keburukannya. Bahaya yang akan diterima dari ucapan itu lebih banyak lebih banyak bahaya yang akan dia diterima di dunia dan di akhiratnya daripada apa? Daripada maksiatnya. Ucapannya tadi itu membawa dosa atau bahaya yang besar yang akan ia terima di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena arti ucapan daripada orang tersebut menunjukkan bahwa ucapannya tadi itu dari keyakinan yang ada di dalam hatinya dia. Itu berarti apa? Hatinya sedang apa? Sedang goncang, ya. Goncang, pondasi agamanya goncang. Atau bisa dikatakan pondasi agamanya sudah lepas, ikatannya lepas. Sehingga orang seperti ini, kapan dia bertobat? Kapan dia menyesal atas perbuatan buruknya? Kapan dia meminta ampun? Itu nggak akan. Kenapa? Karena dia menganggap tidak melakukan, tidak mengerjakan. Yang mengerjakan Allah, yang memperlakukan dia Allah. Sehingga dia nggak mungkin taubat, nggak mungkin minta ampun, nggak mungkin juga menyesal. Karena apa? Dia majbur maghur. Dia seperti orang yang ditekan, dipaksa. Kalau kita diancam, apakah kita melakukan dengan kesenangan? Gak mungkin. Kita melakukannya karena apa? Terpaksa. Lah orang yang melakukan karena terpaksa tadi ini, dia bertobat? Enggak, dia gak merasa bersalah.
Dia menyesal? Enggak. Oh, dia nggak merasa bersalah. Dia akan meminta maaf? Nggak mungkin. Dia nggak merasa bersalah. Aku melakukan ini karena dipaksa. Nah, kalau orang melakukan karena kehendaknya, dia pasti merasa menyesal. Tapi kalau dipaksa, kasih gambaran yang mudah gini. Anak yang dipaksa menikah oleh orang tuanya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi? Keributan, perceraian, dan lain sebagainya. Anak tadi itu merasa bersalah atas keributan, atas perceraian? Tidak akan. Yang ada dia menyalahkan siapa? Orang tuanya. Kenapa dipaksa? Kenapa saya dipaksa? Loh, saya tidak mau. Kenapa saya dipaksa? Menyalahkan orang seperti hamba tadi ini. Ketika dia menganggap bahwa kemaksiatan, kejahatan, keburukan yang dilakukan itu dari ketentuan Allah kepadanya, yang dia mau tidak mau akan melakukan dan tidak bisa meninggalkannya, dia meyakini hal tersebut, maka dia nggak akan pernah merasa bersalah atas perbuatan jahatnya, tidak akan pernah meminta ampun atas kemaksiatannya, dan tidak akan menyesal karena melakukannya. Karena dia menganggap apa? Majbur maghur, tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kemampuan, tidak punya ikhtiar, nggak punya kemampuan. Lah ini orang yang seperti ini biasanya menganut akidah Al-Jabariyah atau mazhab Al-Jabariyah. Nah, mereka menganggap apa? Apapun yang dilakukan itu dia tidak memiliki kekuatan untuk menghindar. Jadi mau nggak mau pasti akan terjadi. Sekarang, besok, ataupun lusa. Ini mazhab Jabariyah. Jadi tidak tidak memiliki keyakinan qadha dan qadar. Jadi kita hidup ini ya berjalan dan terjadi sesuai kehendaknya Allah, dan kita tidak bisa mengelak. Ini mazhab Al-Jabariyah. Dia menganggap nggak bisa mengelak, sudah mau nggak mau. Dan itu termasuk orang-orang yang ahli bid'ah, ya, orang-orang yang merusak agama. Ada yang lain Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sama kubu yang serupa menyimpang dari jalan yang benar, seperti Al-Jabariyah. Kalau Jabariyah dia nggak bisa menghindar, nggak bisa menghindar. Tapi kalau Mu'tazilah ini enggak. Mu'tazilah ini kalau kebaikan itu dari dia, kalau keburukan dari Allah. Ma asabaka min hasanatin min nafsik, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min Allah. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu dari kita, keburukan dari Allah. Jadi kalau kita melakukan keburukan itu dari Allah, bukan dari kita. Kalau kebaikan dari kita. Nah, itu menisbatkan Mu'tazilah. Sama-sama salahnya ini. Yang Jabariyah menganggap apapun yang dilakukannya itu nggak bisa dikatakan salah karena dia dipaksa. Yang ini mengatakan kebaikan dari dia, keburukan dari Allah. Nah, keduanya sama-sama menyimpang, menyalahartikan qadha dan qadar. Nah, karena itu bisa dinyatakan rukun imannya mereka nggak sama dengan kita. Nah, kalau kita 6 diantaranya adalah ada iman dengan qadha dan qadar. Kalau mereka enggak. Mereka menisbatkan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah, menisbatkan keburukan yang terjadi yang dilakukannya dari Allah. Kalau kebaikan dinisbatkan kepada dirinya. Nah, jadi lek api iki gara aku sing nggarai. Lek ndak ngene ndak iso api. Tapi kalau keburukan di sini
Allah ini. Ya, mau gimana lagi? Nah, karena itu yang benar siapa? Yang benar itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah di antara kedua ini. Jadi tidak mengikuti yang Jabariyah, tidak mengikuti yang Mu'tazilah. Berada di tengah-tengah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kharijun min baini farsin wa damin. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sumbernya atau keluar dari apa? Dari farsin. Faras itu seperti cairan, seperti cairan yang kotor, wadamin dan darah. Keluar dari sesuatu yang kotor lah. Keluarnya apa? Labanan khalison, susu yang bersih, susu yang murni. Ibarat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saringan dari sesuatu yang kotor. Yang bersih itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. ASI itu terbuat dari apa? Dari darah. Ya, terbuat dari darah. Dari apa? Makanan, dari darah. Yang keluar susu, menyehatkan untuk bayi. Lah, disaring ini keluarlah yang bersih, yang murni, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dikatakan oleh para ulama. Jadi kharijun ya min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Ya, sa'iran lisyaribin, ya, memuaskan, ya, melegahkan, ya, tenggorokan yang meminumnya. Artinya membuat yang minum itu enggak keselak. Yang minum seger. Yang minum seger. Ya, jadi sudah disaring duluan, nggak dimasukkan, akhirnya nggak ada keselak atau membuat sakit, enggak. Nah, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walhasil intinya, ini pinternya setan. Kenapa setan memasukkan itu dan banyak orang yang tertipu? Karena sebetulnya kalau mereka mau menyadari, nggak ada yang tahu. Kita sekarang hidup di atas dunia, nggak ada yang tahu. Bakalnya gimana, nantinya gimana, nggak ada yang tahu. Tapi sudah dibujuk, ditipu sama setan. Ini yang kamu lakukan ini ketentuan Allah. Loh, tahu dari mana dia? Setan itu tahu dari mana? Ini adalah ketentuan Allah, memberitahukan kepada kita. Lah jelas kan keliru. Tapi kita yang tertipu, iya ya. Kan yang terjadi ini semua dengan ketentuan Allah. Kita tertipu. Padahal kita nggak tahu. Yang ditentukan Allah untuk kita apa, kita nggak tahu. Gimana, kita nggak tahu. Karena itu Allah memiliki sifat ikhtiar. Kita bisa memilih dan kita bisa berkehendak. Nah, walaupun tetap apapun yang kita pilih itu dari ketentuan Allah. Nggak bisa kemudian kita meninggalkan ikhtiar, mengatakan ini sudah dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang meyakini hal tersebut, ucapannya ini lebih bahaya dari perbuatannya. Azab yang akan dia dapat dari ucapannya lebih besar daripada perbuatannya. Nah, karena itu kita harus menjadi orang yang pandai dan mengerti, agar tidak tertipu oleh setan dan pasukannya serta anak buahnya, yang membuat orang menjauh dari ketaatan, kebaikan, kewajiban, atau mendekat dari kemaksiatan, kejahatan. Itu kan tujuannya. Ihtijaj di sini itu membuat orang melakukan kemaksiatan, menjauh dari ketaatan. Kemudian membuat orang nggak merasa bersalah.
dari kejahatan yang dilakukannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan kita ya dari keburukan setan, menjaga kita dari tipu dayanya ya, dan membuat kita semakin kuat dalam memahami ya, akidah kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.